Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd, fa in astaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tayyukhati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit mengulas apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa termasuk dari penyebab hati itu mati ataupun sakit adalah fudulun nazar, berlebihan dalam memandang, tidak memperhatikan rambu-rambu berkaitan dengan pandangan. Yang namanya mata itu adalah salah satu dari panca indera yang harus kita jaga. Kita gunakan untuk memandang apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menundukkan pandangan kita dari apa-apa yang terlarang. Dan bukan semata-mata kemaslahatan seputar menjaga pandangan adalah kemaslahatan ukhrawiyah saja, yaitu berkaitan dengan akhirat saja. Akan tetapi juga permasalahan duniawiyah, permasalahan dunia. Terkhusus adalah di sini seputar kelanggengan rumah tangga. Kenyataan yang ada, sebuah rumah tangga hancur, suami istri bercerai, tak lain alasannya, alasan-alasan awalnya adalah karena pandangan. Karena pandangan kemudian timbul rasa tidak cukup, timbul rasa dengki, timbul perasaan-perasaan yang menyebabkan apa yang ia bangun dari awal kali dia menikah itu menjadi hancur. Oleh karena itu, baik wanita ataupun laki-laki
mereka semua diperintah untuk menjaga pandangannya. Memperhatikan mata ini digunakan untuk apa. Jangan sampai apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ternyata sebagai sebab kita mendapatkan kesengsaraan dunia dan kita mendapat kesengsaraan akhirat. Waliyadzubillah. Banyak sekali contoh-contoh seputar pandangan, seputar pemanfaatan mata yang tidak dibenarkan, yang berimbas ataupun berefek jelek untuk dirinya, keluarganya, dan sekitar ataupun orang yang ada di sekitarnya. Ini berkaitan dengan apa? Pandangan. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah fudulut ta'am. Terlalu berlebihan dalam masalah makanan. Terlalu banyak makan misalnya, dan seterusnya. Sebagaimana telah kita sebutkan apa yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa qillatut ta'am, sedikitnya makanan, tujibu riqatal qalb, itu membuahkan lembutnya hati, kelembutan hati. Orang kalau menjaga seputar makanannya, tidak berlebihan dalam masalah makan, maka orang tersebut akan lembut hatinya. Wa quwwatul fahmi, dan pemahamannya juga akan kuat. Pemahamannya juga akan kuat. Wa dhafal hawa wal ghadab, hawa nafsunya, kemarahannya juga akan apa? Melemah. Jadi termasuk dari obat orang yang senang marah adalah mengurangi porsi makan dia. Kalau seseorang memiliki sifat cepat marah, cepat emosi, cepat menyimpulkan keadaan dengan buruk sangka, cepat tersinggung dan segala macamnya, maka di antara obatnya adalah dia mengurangi porsi makannya. Yang tadinya misalnya sepiring setengah jadi sepiring, atau dia memperbanyak puasa, atau dia memperbanyak apa? Puasa. Dijelaskan oleh para ulama, wa fudulut ta'am da'un ila anwa'i katsiratin minasyarr. Terlalu berlebihan dalam masalah makanan ini adalah penghantar dia untuk mengerjakan berbagai macam kejelekan. Kalau seorang sudah berlebihan dalam masalah makan, tidak pernah merelakan perutnya lapar sedikit pun, jangankan lapar sedikit, puasa, ataupun jangankan puasa lapar sedikit pun enggak. Tidak pernah memikirkan apa itu puasa dan seterusnya. Ketahuilah ketika perut dalam keadaan selalu seperti itu, maka ini adalah penghantar bagi dia, sesuatu yang mengajak dia untuk mengerjakan berbagai macam kejelekan. Fa'innahu, keadaannya seperti itu, yuharrikul jawarih ilal ma'asi, akan menggerakkan anggota badan untuk mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa yuskiluha anit ta'at wal ibadat. Kemudian keadaan yang seperti itu juga menyebabkan seorang itu merasa berat untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah. Wa hasbuka bihadzaini syarran. Dua perkara ini sudah cukup sebagai bukti bahwa itu adalah perkara jelek. Orang menjadi malas untuk beribadah, ini sudah perkara jelek. Penyebabnya adalah apa? Penyebabnya karena dia selalu
mengenyangkan perutnya, dan seterusnya. Ya, maaf saja terkhusus orang kita, orang Indonesia, kalau sudah makan, pinginnya apa? Istirahat, pinginnya nyantai, duduk sebentar, tidur, dan segala macamnya. Ini keberadaan orang kita secara keumuman. Walaupun di sana ada yang keluar dari apa? Keluar dari keumuman ini. Tapi kenyataannya memang demikian. Baik. Berapa banyak kemaksiatan yang dikerjakan oleh seorang manusia karena dia dalam keadaan kenyang dan juga karena dia berlebihan dalam masalah makanan. Memanjakan perut misalnya. Berlebihan ingin makan ini makan itu, terus seperti itu. Sampai pada tahapan misalnya dia tidak memiliki sesuatu yang bisa ia gunakan untuk membeli apa yang ia ingini. Kemudian mengerjakan kemaksiatan, mencuri kah, merampok kah, bermuamalah dengan riba kah, dan segala macamnya. Dan betapa banyak ataupun berapa banyak ketaatan itu dikerjakan oleh orang-orang yang lapar perutnya. Kita bisa mempertimbangkan, kita bisa membandingkan keadaan kita di bulan Ramadan dengan apa? Di luar bulan Ramadan. Di samping bulan Ramadan memiliki keistimewaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi hamba-hamba yang beriman untuk beribadah. Di sisi yang lain adalah apa? Karena hamba tersebut dalam keadaan apa? Lapar. Kalau kita di luar bulan Ramadan dalam keadaan tidak puasa, ingin mengerjakan itu, ingin mengerjakan ibadah, malasnya minta ampun. Mengerjakan sholat sunnah, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Ingin bersedekah, kurang semangat, dan segala macamnya. Membaca Al-Quran, sibuk dengan pekerjaan. Ingin duduk di masjid, banyak pekerjaan ini dan itu, dan seterusnya. Ini keberadaan apa? Ketika perut dalam keadaan kenyang. Berbeda halnya ketika seorang dalam keadaan berpuasa. Ingin mengerjakan sholat sunnah, ringannya minta ampun. Ingin baca Al-Quran, alhamdulillah punya waktu. Duduk di masjid, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, semangat, dan seterusnya dari perkara-perkara ibadah yang kita bisa lihat dengan kasat mata kita, yang kita bisa rasakan oleh diri kita ketika kita berada di bulan Ramadan. Dalam keadaan apa? Kita menahan lapar. Banyak sekali ibadah-ibadah yang kita bisa kerjakan. Dan banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa kita tinggalkan. Yang belum tentu kita bisa meninggalkannya di luar bulan Ramadan, ataupun dalam keadaan tidak berpuasa, dan seterusnya. Dan ketahuilah akhwati fillah, ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari senjata terbesar yang digunakan oleh syaitan untuk memalingkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menganjurkan kepada manusia untuk selalu mengenyangkan perutnya. Sehingga manusia itu diiming-imingi, diberi khayalan berkaitan dengan harta, berkaitan dengan ini, itu, dan segala macamnya, yang semuanya kembalinya kepada perut. Ketika mereka sudah kenyang, ketika manusia sudah kenyang, maka dengan mudah para syaitan itu apa? Mengganggu mereka. Imam mengganggunya dengan mengajak mereka mengerjakan kemaksiatan, atau mengganggunya dengan membisikkan kepada mereka supaya meninggalkan ketaatan. Waktunya sholat, waktunya ibadah ini dan itu, diberi perasaan malas, dibisiki untuk apa? Selalu malas. Oleh karena itulah datang sebuah athar, dayiku majari syaitan bisaum. Persempit
jalan setan untuk mengganggu engkau dengan puasa. Dengan kata lain bahwa yang namanya puasa itu akan mempersempit jalan setan untuk menghalangi kita, untuk mengganggu kita. Yang tadinya terbentang jalan begitu luas, kesempatan begitu banyak, ketika kita berpuasa, maka kesempatan itu menyusut, mengecil. Dan seperti itu terus. Fiiku majari syaitan, persempit langkah setan untuk mengganggumu. Bisaum, dengan apa? Dengan berpuasa. Oleh karena itulah fatifillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam sebuah keadaan yang paling baik. Memilihkan kepada sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wasalam keadaan yang paling tepat, yaitu dengan keberadaan sedikitnya makanan. Bukan karena keterpaksaan ataupun karena ketidakadaan, akan tapi itu adalah keadaan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk orang-orang yang sangat mulia. Beliau alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabuhu yaj'una katsira. Bahwa beliau alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya itu lebih sering dalam keadaan mereka apa? Lapar. Mereka lebih sering merasakan lapar daripada kenyang. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mundu qadimal Madinah min khubzi birrin thalatha layali taba'an hatta kubidha." Keluarga Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa kenyang, ataupun setelah beliau SAW datang ke Madinah, tinggal di Madinah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, keluarga Muhammad SAW tidak pernah merasa kenyang dari roti yang terbikin dari tepung. Kenyang selama 3 hari berurutan. Sekarang kenyang, besok kenyang, besoknya lagi kenyang. Itu belum pernah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai beliau meninggal. Di sini disebutkan kenyang dari apa? Roti yang terbuat dari tepung. Bukan maknanya berarti keluarga Rasulullah SAW kenyangnya dengan makanan yang lain. Tidak. Akan tapi di sini diibarahkan, diungkapkan dengan kalimat, dengan ungkapan yang mana hal tersebut adalah makanan pokok orang-orang di zaman itu. Ini keadaan seorang hamba yang paling mulia dari hamba-hamba yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia sampai yaumul qiyamah. Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, ulul azmi yang paling mulia, manusia yang telah diampuni dosanya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Beliau alaihi salatu wasalam Allah pilihkan dengan keadaan yaitu tidak berlebihan dalam masalah apa? Makanan. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan keluarga Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tidak pernah merasa kenyang 3 hari berturut-turut. Sekarang kenyang, besok kenyang, besoknya lagi kenyang dengan makanan pokok mereka, yaitu apa? Dari roti. Sehingga fatihillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasakan dalam keadaan kesempitan, kekurangan, maka yang harus kita kerjakan adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk merasakan sebuah waktu, untuk merasakan sebuah keadaan yang pernah dirasakan oleh hamba-hamba yang mulia, yaitu dalam keadaan apa? Lapar.
Tidak semua orang mampu memiliki apa? Keadaan demikian. 3 hari dalam keadaan terus lapar, kekurangan dan seterusnya. Kalau mental orang kita sekarang nggak dapat rezeki, pergi ke warung, ngutang. Ini mental siapa? Orang sekarang. Terus seperti itu. Mau seminggu kurang, ya seperti itu terus. Sekarang kurang, datang ke warung ngutang. Besok kok kurang lagi, ngutang lagi. Besok kok kurang lagi, ngutang lagi. Tidak mampu untuk bersabar sebentar sampai esok untuk menahan apa? Sedikit rasa laparnya. Sekarang rezekinya kurang. Yang seharusnya adalah apa? Dia bersyukur, dia berpuasa. Merasakan nikmatnya. Qilatut ta'am. Yang itu semua akan melembutkan hati dia. Kalau seorang manusia hatinya sudah lembut, maka begitu ringan dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk berbicara hal seperti itu ringan, mudah. Akan tapi apa? Untuk mengerjakannya adalah tidak semua hamba, tidak semua manusia mampu mengerjakannya. Illa man rahimahumullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya akhwati fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa qillatut ta'am, sedikitnya makanan adalah fase kehidupan yang lebih sering, ataupun sebuah fase kehidupan yang kemungkinan besar akan kita hadapi. Ketika kita menghadapi hal tersebut, jangan hati kita kemudian sedih, kemudian bimbang, pusing dan seterusnya. Akan tapi harus kita syukuri. Kita contoh salaf kita, kita contoh pendahulu-pendahulu kita, dari para ulama, dari para sahabat, para anbiya, bagaimana mereka mensyukuri keadaan mereka, yaitu dalam keadaan kekurangan. Bukan sebuah perkara yang tercela atau perkara musibah. Akan tapi itulah keadaan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bukan berarti kalau orang yang tidak pernah lapar kemudian apa, orang tersebut tidak mulia, tidak demikian. Tidak ada mafhum mukhalafahnya, tidak ada pemahaman sebaliknya. Cuman yang perlu kita ingatkan, ketika kita merasakan keadaan seperti itu, berbahagialah. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepadamu untuk merasakan sebuah keadaan yang telah dirasakan oleh orang-orang yang mulia, yang telah dirasakan oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Hamba-hamba pilihan. Tetapi jangan kemudian dijadikan sebagai sebab lemahnya ikhtiar kita untuk mencari rezeki. Jangan beralasan, loh, zamannya Rasul kan mereka ataupun Rasulullah SAW dan para sahabatnya kan dipilihkan kepada mereka keadaan yang terbaik, yaitu apa? Lapar. Ya kalau begitu saya ingin malas-malas untuk mencari rezeki lah. Tidak demikian. Mencari rezeki adalah apa? Perkara yang dituntut, perkara yang diperintah. Dalam sebuah hadis disebutkan keberadaan manusia di muka bumi ini seputar dengan hartanya. Orang yang paling utama, orang yang paling mulia adalah orang yang memiliki harta dan memiliki ilmu. Dia gunakan harta tersebut untuk kebaikan-kebaikan. Dia gunakan harta tersebut sesuai dengan anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini adalah apa? Orang yang berposisi, berpredikat sebaik-baik orang. Bisa beribadah dengan ilmunya, bisa beribadah dengan apa? Hartanya. Ini keberadaan yang pertama. Keberadaan yang kedua adalah orang yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu, tetapi tidak dianugerahkan kepadanya harta. Dengan niatannya yang tulus, dengan niatannya yang ikhlas, dia berniatan kalau sekiranya Allah anugerahkan kepadanya harta, kalau sekiranya Allah anugerahkan kepadaku harta,
maka aku akan gunakan harta tersebut sebagaimana orang yang pertama tadi gunakan. Orang pertama tadi menggunakan hartanya untuk kebaikan semua, maka dia berniat seperti itu. Maka dia dengan niatannya sawa. Dia sama sesuai dengan apa? Niatannya. Mudah-mudahan akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Baik. Adapun orang yang ketiga adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah. Allah anugerahkan kepadanya harta yang melimpah, tetapi tidak diberi ilmu. Sehingga dia gunakan harta tersebut untuk perkara-perkara yang menyebabkan Allah murka kepadanya. Dia gunakan untuk kemaksiatan, dia gunakan untuk kemungkaran-kemungkaran, dan seterusnya. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling jelek. Kemudian ada yang lebih jelek lagi daripada orang yang ketiga, yaitu orang yang tidak diberi rizki dan juga tidak diberi ilmu. Ilmu ataupun din gak punya, harta juga gak punya. Tetapi dia punya angan-angan, punya niatan. Kalau Allah anugerahkan kepada dia harta, maka dia akan gunakan seperti orang yang ketiga tadi menggunakan hartanya. Jadi apa? Dia berangan-angan kalau seandainya punya harta, ingin berfoya-foya, ingin bermaksiat, ingin mengerjakan kemungkaran ini dan itu. Maka kata Rasulullah SAW, dia dengan niatannya sawa. Dia dengan niatan seperti tadi itu apa? Sama. Dengan kata lain, akhwatifillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling jelek ini sudah tidak mendapatkan harta, sudah tidak mendapatkan ilmu, dia berdosa sebagaimana apa? Dosanya orang yang memiliki harta. Karena selalu berkeinginan dalam hatinya untuk mengerjakan kemungkaran sebagaimana orang kaya tadi mengerjakan kemungkaran dengan hartanya. Nah, kita yang seharusnya adalah kalau kita memiliki harta, kita gunakan seperti apa yang telah kita sebutkan pada keadaan orang yang pertama. Dan kalau seandainya kita tidak memiliki harta, kita memiliki ilmu, kita memahami agama, maka kita gunakan ilmu tersebut, keyakinan ataupun agama tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berniatlah. Kalau seandainya Allah anugerahkan kepadamu harta, maka engkau akan gunakan harta tersebut untuk ketaatan-ketaatan, untuk kebaikan-kebaikan, untuk ibadah-ibadah, untuk bersedekah, berjihad, dan segala macamnya dari peribadahan-peribadahan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka dengan itu, ketika niatanmu tulus, Allah Subhanahu wa taala akan catat sebuah kebaikan untukmu. Sebagaimana hadis-hadis yang ada. Sebagaimana hadis-hadis yang ada. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indah hasanatan kamilah. Barang siapa yang memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengerjakan sebuah kebaikan, tapi tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan kebaikan tersebut, maka Allah catatkan bagi dia, Allah catat bagi dia satu kebaikan. Belum mengerjakan, tidak mengerjakan, tapi karena niatannya tulus, Allah berikan kepadanya satu kebaikan. Lebih beruntung lagi ketika dia mengerjakannya. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha, barang siapa yang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengerjakan kebaikan, kemudian dia mengerjakan keinginan tersebut, katabahullahu lahu indah, Allah catat untuk dia di sisinya 10 kebaikan. Dan kemudian dilipatkan menjadi kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Tapi dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, lipatan-lipatan ini adalah untuk orang-orang tertentu. Dengan kata lain, tidak semua orang yang mengerjakan kebaikan kemudian setelah mendapatkan 10 kebaikan dilipatkan menjadi apa? Lipatan yang begitu banyak. Akan tapi lipatan-lipatan tadi sebagaimana disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, itu adalah apa? Khusus bagi orang-orang yang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita kembali kepada permasalahan, yaitu fudulut ta'am, berlebihan dalam masalah makan. Ketika seorang berlebihan dalam masalah makan, maka dia pasti akan berlebihan ataupun dia pasti akan rugi dengan kerugian yang begitu banyak.
sebagaimana ucapan yang hikmah, ucapan yang bijak yang datang dari ba'da salaf, dari beberapa salaf yang dinukilkan dari Bani Israel. Kata mereka, la ta'kulu katsira, kalian jangan terlalu banyak makan. Fatasrabu katsira, kalau kalian terlalu banyak makan, maka kalian akan memperbanyak minum. Fatanamu katsira, kalau kalian sudah terlalu banyak makan dan minum, kalian pasti akan banyak tidur. Fatasiru katsira, ketika kalian sudah terlalu banyak tidur, kalian akan rugi dengan kerugian yang begitu banyak. Jadi, kalau sudah banyak tidur, banyak pula waktu yang terbuang, banyak pula waktu yang terlewat begitu saja tanpa ada faedah. Yang seharusnya dia bisa gunakan untuk zikir, yang seharusnya dia bisa gunakan untuk ibadah dan seterusnya. Tapi dia tidak bisa menggunakan waktu tersebut karena dia dalam keadaan tidur. Baik. Penyebab keempat yang menyebabkan seseorang ataupun yang menyebabkan hati seorang manusia itu mati ataupun sakit adalah fudulul mukhalatah, terlalu berlebihan dalam bergaul. Semua yang ia ingini, jadi semua yang ia inginkan jadikan yang ia inginkan untuk dijadikan sebagai teman, ia jadikan teman. Tidak memperhatikan profilnya, tidak memperhatikan kepribadiannya dan segala macamnya. Pokoknya kalau sudah senang cocok. Tidak memperhatikan kepribadian, agamanya, dampaknya dan segala macamnya. Rasul alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, "Matsalul jalisi shalih wal jalisi su", yaitu sebuah hadis yang mempermisalkan orang yang berteman ataupun teman yang baik dengan teman yang jelek. Hadis yang sangat masyhur yang mungkin setiap pekannya kita mendengarkan hadis tersebut karena kita sering ataupun kita selalu mendengarkan kajian-kajian dan segala macamnya, sangat sering mendengarkan hadis tersebut. Dipermisalkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, teman yang baik adalah seperti sahibul misk, seperti penjual minyak wangi ataupun pemilik minyak wangi. Adapun teman yang jelek dipermisalkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang yang bermain dengan api sepandai besi. Kalau kita berteman dengan orang ataupun penjual minyak wangi, maka kita ada tiga keadaan. Ima kita mendapatkan hadiah minyak wangi tersebut, paling tidak selalu mencoba, coba dicium, ini kan sebuah hadiah. Mendapatkan kebaikan, mendapatkan bau harum. Atau kita membelinya. Membeli kebaikan tersebut. Artinya mengambil kebaikan tadi. Mengambil kebaikan tadi. Atau paling tidak kita mencium bau wangi tersebut. Kalau nggak diberi yang membeli, kalau nggak membeli yang mencium baunya. Ini keberadaan permisalan teman yang baik. Adapun permisalan teman yang jelek adalah ketika kita berteman dengan ataupun berada di sebelahnya orang yang bermain api. Ima kita ataupun pakaian kita terkena percikan api tersebut sehingga terbakar ataupun lubang segala macamnya. Atau paling tidak kita mencium bau yang tidak enak, bau gosongkah itu ataupun segala macamnya. Ini permisalan yang ada. Dengan kata lain bahwa kita di dalam syariat ini diperintah untuk memilih teman. Tidak semua orang kita boleh jadikan sebagai teman. Ada orang yang harus kita jadikan musuh, ada orang yang harus kita cintai, ada orang yang harus kita benci. Sebagaimana hadis-hadis yang ada begitu banyak. Man ahabba fillah wa abghada fillah. Barang siapa yang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dengan kata lain bahwa ada orang-orang yang harus kita cintai, ada orang-orang yang harus kita benci. Kalau sudah sampai fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul, dengan kata lain tidak ada perbedaan. Dua jenis orang tadi
dijadikan satu. Semua teman. Yang harus dicintai jadi teman, yang harus dibenci juga jadi teman. Ini namanya apa? Fudulul mukhalatah. Baik. Dalam urusan dunia saja, orang pun memilih-milih untuk apa? Menjadikan seorang sebagai temannya. Kalau orang yang rajin belajar, tentunya dia akan berteman dengan orang yang rajin belajar juga. Dia tidak mau berteman dengan orang yang malas. Kenapa? Takut ketularan malasnya. Begitu pula orang yang malas. Dia pun juga akan memilih teman. Dia nggak mau bergaul dengan orang yang rajin. Kenapa? Minder. Ataupun apa? Nggak mau diajak ini dan itu. Mau diajak bermain, dia sibuk belajar. Mau diajak ke sana kemari, dia lagi belajar. Akhirnya dia malas, nggak nyaman. Berkaitan dengan harta juga demikian. Orang kalau berdagang juga milih-milih siapa yang dijadikan sebagai apa? Teman dagangnya. Apakah orangnya ini licik, curang, ataukah orangnya ini baik, jujur dan segala macamnya. Ini dalam urusan dunia aja ada seperti itu. Tidak mau rugi karena salah bergaul. Tidak mau rugi karena apa? Salah bergaul. Sehingga kita sering mendengarkan orang tua menasihati kepada anak-anaknya, yaitu apa? Hendaknya kamu memilih teman yang baik. Atau kita sering melihat orang tua menegur anaknya ketika anaknya itu apa? Bergaul dengan fulan. Bergaul dengan teman yang tidak baik, ditegur, kamu kok seharusnya jangan bergaul dengan dia dan seterusnya. Ini perkara-perkara apa? Dunia. Terlebih lagi adalah perkara akhirat. Terlebih lagi adalah perkara apa? Yang berkaitan dengan hati yang kita miliki ini akan menjadi sahih, sehat, salim, ataukah akan menjadi mati atau sakit. Terlebih lagi dalam perkara apa? Seperti itu harus betul-betul kita perhatikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam ayatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa hari akhir itu tidak bermanfaat lagi, di situ tidak bermanfaat lagi keturunan yang kita miliki. Harta yang kita bangga-banggakan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Yang bermanfaat adalah hati yang salim. Ketika orang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah dengan hati yang sahih, itulah harta yang bermanfaat, benda yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Selagi kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki, selagi kita masih bisa untuk memperbaiki, kenapa kita harus menunda? Kenapa kita harus mengulur-ulur? Terus kejar kesempatan tersebut. Badiru bil a'mal fastabiqul khairat. Bersegeralah dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Berlombalah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan seterusnya dari ayat-ayat, dari hadis-hadis yang ada, yang memerintahkan, yang menganjurkan kepada kita untuk selalu memperbaiki keadaan kita. Jawarih kita, hati kita, amalan kita, apa yang kita tuturkan lewat lisan kita dan segala macamnya kita perbaiki terus menerus. Tidak berhenti ataupun apa? Tidak sampai pada waktu tertentu, akan tapi dianjurkan, diperintah untuk terus menerus mengerjakan hal tersebut. Tayyibat fillah ini melakukan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang akan kita jadikan sebagai teman itu dibagi menjadi 4 oleh para ulama. Yang pertama adalah orang yang dipermisalkan seperti makanan pokok buat kita. Yang namanya makanan pokok kan kita mesti selalu butuh. Dalam setiap waktunya kita butuh dengan makanan tersebut. La yastani'anu fil yawm wal lailah. Orang mesti akan terus-menerus butuh dengan makanan tersebut dalam satu hari ataupun satu malamnya. Pagi butuh, siang butuh, malam butuh, terus seperti itu. Terus seperti itu.
Sehingga apabila dia membutuhkan, dia akan ambil makanan tersebut. Dan kalau dia sudah selesai mengambilnya, dia sudah tidak butuh lagi, dia tinggalkan. Tapi terus seperti itu, terus menerus. Kebutuhannya itu apa? Terus menerus. Sekarang butuh, diambil. Setelah mengambil, dia tinggalkan. Butuh lagi, ambil lagi. Butuh lagi, ambil lagi. Terus seperti itu. Tidak pernah merasa apa? Cukup. Selalu terus menerus butuh dengan makanan pokok. Orang yang seperti ini dipermisalkan, ataupun orang yang dipermisalkan seperti ini adalah wahumul ulama. Mereka adalah orang-orang yang faham dengan agama. Kita, setiap waktu kita pasti butuh dengan orang yang akan membimbing kita dalam masalah din. Kita selalu membutuhkan orang yang menasihati kita. Kita selalu membutuhkan orang yang membimbing kita, yang mengajarkan kepada kita. Kita nggak tahu ilmu suatu perkara, kita bertanya. Terus seperti itu. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, kebutuhan kita dengan ilmu melebihi kebutuhan kita dari apa? Makanan pokok. Melebihi kebutuhan kita dari makanan pokok. Bahkan lebih dari butuhnya ikan terhadap apa? Air. Kalau ikan dikeluarkan dari airnya, mati. Akan apa? Mati. Begitu pula kita. Tetapi kalau ikan mati sudah selesai. Kalau kita mati maka apa? Akan terus. Tidak berhenti di situ dengan kematian. Akan tapi apa? Ada alam selanjutnya. Sehingga betul-betul kita sangat membutuhkan mereka. Orang-orang yang betul-betul membimbing kita, mengajarkan kita perkara-perkara al-haq, perkara-perkara kebenaran, perkara-perkara agama ini dan seterusnya. Kebutuhan kita terhadap mereka, kebutuhan kita terhadap ilmu mereka, itu dipermisalkan oleh para ulama lebih daripada kebutuhan kita terhadap apa? Makanan pokok. Kita butuh untuk makan, kita butuh untuk minum, tetapi kita lebih butuh lagi terhadap ilmu. Kita butuh lagi terhadap orang yang mengajarkan apa? Ilmu. Oleh karena itulah di sana begitu banyak adilah-adilah, catatan-catatan, karya-karya tulis yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang yang berilmu dan keutamaan-keutamaan ilmu. Karena kita sangat-sangat butuh terhadap mereka. Sama sekali tidak bisa terlepas dari mereka. Kita terlepas sebentar saja, maka apa? Bisa-bisa kita apa? Jauh tergelincir dari apa? Perkara al-haq. Setiap manusia itu selalu butuh untuk apa? Dinasihati. Selalu butuh untuk apa? Menerima nasihat. Sehingga ketika kita memiliki kemampuan untuk menasihati saudara kita, dan memang saudara kita itu butuh nasihat apa yang akan kita nasihati, maka apa? Jangan segan, jangan malu, gunakan kesempatan tersebut. Ini afatifillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yang berkaitan dengan fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Dan ini pun sangat penting dalam kelangsungan rumah tangga kita. Kalau kita tidak memperhatikan teman kita, maka bisa jadi apa? Keluarga yang kita bangun sejak pertama kita menikah sampai sekarang bisa akan apa? Hancur dalam 1 menit, 2 menit, 3 menit, itu segala macamnya. Kalau kita lihat fenomena yang ada pada masyarakat kita, terlalu banyak orang bercerai karena apa? Gosip yang ada, cerita yang gak jelas berkaitan dengan pasangannya. Seorang suami mendapatkan cerita bahwa istrinya demikian-demikian, dengan cepatnya emosinya naik, langsung mengatakan apa? Dah kamu tak cerai, hancur, dan segala macamnya. Kenapa bisa demikian? Fudulul mukhalatah, berlebihan dalam apa? Bergaul. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.